Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala man da'a bil lisan wa ashja'a man jahada bis sinan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan wa ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati seluruh Dewan Pembina Yayasan Menara Fitrah Indralaya, Dewan Pengurus, kemudian Dewan Pengawas, anggota Dewan semua, ya, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Islam Terpadu Menara Fitra, pimpinan unit, para asatiz dan asatidzah, karyawan di lingkungan Yayasan Menara Fitra yang saya hormati. Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama di tempat ini, di rumah Allah ini, di Masjid Al-Imarah, dalam wajah yang baru. Catnya sudah diganti, hijau muda, hijau tua, paduan tua dan muda. Terkesan agak gelap. Gelap itu wajar karena kiri dan kanan sudah dipasang atap, ya. Jadi sinarnya agak berkurang. Sinarnya agak berkurang. Tapi warna ini juga besar pengaruhnya mancing kita ngantuk. Ya, kalau warna hijau itu, mudah-mudahan Allah jaga mata kita, mata hati, mata kepala, agar kita tidak larut dalam lamunan yang mengapung-apung kayak orang berenang, akhirnya tersandung oleh batang kelapa, bencil palanya. Maksudnya, lah sudah tahu Ustaz, ya. Dan mudah-mudahan insyaallah masjid ini tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Sekaligus juga saya meminta kepada Kemas Yole Ambas, ya. Kemas itu ketua masjid artinya. Bukan dia keturunan Palembang, bukan. Ketua masjid. Untuk membuat proposal pengadaan air condition, AC. Berapa butuhnya, ya. Nanti kita akan carikan, mudah-mudahan berkah Ramadan ini, ya, Allah berikan kepada kita semua. Karena memang terlampau panas.
Siapa? Nah. Waktu puasa lah. Biar nikmat kita, ya. Nah, ibadahnya siapa tahu nanti 1 juz setiap malam. Ustaz Gunawan siap itu jadi imam, 1 juz setiap malam. Saking nikmatnya. Ala kulli hal, kita bersyukur kita hadir dalam sebuah acara tarhib Ramadan. Arti tarhib itu sambut plus apa dia? Plus T, sambut, menyambut kedatangan Ramadan, tarhib. Ya. Saya diminta untuk menyampaikan arahan terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan menyambut Ramadan, memanfaatkan Ramadan, dan mengakhiri Ramadan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita awali dari kalimat tarhib. T. Tancapkan niat yang ikhlas. Kegembiraan yang menyenangkan hati. Menyambut kedatangan Ramadan. Niat dulu kita pasang. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu sangat tergantung dengan niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat ini adalah amalan batin, bukan amalan lahir. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Itu pelajaran fikih Safinatun Najah. Niat itu qasdu syai', menyengaja sesuatu. Tak sengaja baik aku dapat hadiah, tak sengaja itu, bukan niat. Tidak. Qasdu syai', menyengaja sesuatu. Jadi hidup itu, niat itu menjadikan kesahajaan. Harus bersahaja dalam hidup itu. Jangan sekenonya baik. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, berbarangan dengan melakukan satu perbuatan. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu di hati, bukan di pikiran. Wa talaffuzu biha sunnah, melafalkan niat itu sunnah. Tuh, sunnah. Karena dalam hati, sengaja saya solat Isya 4 rakaat fardu karena Allah, makmum, Allahu Akbar, maka panjang dikit Allah itu. Saya nggak habis Allahu Akbar, apa? Rasanya kurang waktu itu untuk berniat. Allah, aku salat bisa berkat ya, Allah Akbar. Maka dalam fikih Syafi'i, lafzul jalalah itu sunnah dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, kepada ustaz-ustaz yang langganan solatnya ngebut, agak lambatkan sekarang. Saya tahu siapa yang ngebut, siapa yang enggak. Ya, kita belum sudah berbacun lah, kesal. Kami yang mulai tua-tua ini lambat berbacun. Belum sempurna rukuk ini, ngeretok rasa baunya, lah berangkat pula. Ya, wa mahalluhal qalb, tempatnya itu dalam hati. Jadi kita diajarkan agar kita melakukan amal-amal hati. Ya, urusannya di sini.
Urusan di sini. Bukan sakitnya itu di sini, bukan. Mengucapkannya itu sunnah. Maksud mengucapkan supaya kita melatih redaksinya itu ya. Nah. Tapi ada juga niatnya yang bisa lakukan lebih awal. Enggak? Nah, kamu lah paham gak lo lah? Enggak? Nawaitu sammu maghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sana lillahi ta'ala. Sudah. Man lam yubayyit as-siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada malam puasa itu, dia belum dikatakan melaksanakan siam pada malam hari. Oke lah, nak jam 7 belah niatnya jangan. Waktunya waktu malam itu. Nah itu niat. Niat yang bagaimana? Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat ini memiliki energi yang besar yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan amal yang diniatkan itu. Ya. Kemudian kita pula menanamkan kegembiraan yang menyenangkan hati, karena marhaban itu gembiraan yang menyenangkan hati. Untuk menyambut kedatangan Ramadan 1444 Hijriah. Maka kita diakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kau tu jangan kalau ada orang ngomong itu marhaban, kau ngomong dengan siapa? Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Apalah senting galau orang mepi ni ucap selamat datang ya Ramadan. Itu kan doa kita. Ramadan itu tamu. Sekali setahun dia datang kepada kita. Nah, orang yang tahu etiket dan adab, yang namanya tamu membawa kemuliaan, membawa keberkahan, ya, kita sambut. Menunjukkan rasa senang, gembira, dan ingin menikmati Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Marhaban ya Ramadan. Niat ikhlas. Kapan mulai berniat? Marhaban ya Ramadan, kita sudah berniat. Selamat datang wahai Ramadan. Bukan basa-basi. Ya, basah niat. Ya. Basah hati kita, basah lidah kita, berzikir kepada Allah. Marhaban ya Ramadan. Sekaligus berdoa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kata pepatah, menyelam sampai ke dasar, menyeberang sampai ke tepian. Jangan tenggelam di tengah laut. Ya. Nyelam juga tak sampai ke dasar. Sampaikan. Apa sampaikan kami? Sampaikan umur kami pada bulan Ramadan sehingga kami bisa merasakan betapa nikmatnya bergaul, berteman dengan Ramadan itu, sehingga memberikan kesan yang mendalam. Ya. Ada yang berkesan, seandainya boleh meminta, berharaplah kami seluruh bulan itulah bulan Ramadan, enggak ada bulan yang lainnya. Sehingga 365 hari ya. Niat, jangan lupa lagi niat. Allahumma ballighna Ramadan, bahkan di bulan Rajab sudah mulai. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang Rajab, Sya'ban sudah hampir meninggalkan kita. Besok itu nak dipapak oleh bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ini penting.
Karena kan usia siapa yang tahu? Usia siapa yang tahu? Ya. Dan mati itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah sakit menaun saja, enggak juga. Enggak. Jadi siapa yang bisa menjamin umur kita ini panjang? Enggak ada. Caranya gimana? Berdoa kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Nah, niat kita apa? Niat kita. Sudah minta kita berniat. Ya, niat untuk melakukan amal kebaikan. Itu yang kedua. Tarhib kan baru azam yang kuat dan tekad yang membara untuk beramal soleh. Apa azam? Tekad, keinginan yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau tekadmu sudah bulat, bertawakal kepada Allah. Didahului dari tekad. Itu kaitan ayat itu. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan kamu. Sudah musyawarah, lah bulat keputusan dan kesepakatannya. Fa idza azamta, tapi azamta kepada Rasul, bukan semua peserta musyawarah. Saya seorang pemimpin, dia punya kekuatan, kewenangan untuk memutus persoalan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berbulat tekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam. Itu ada apa namanya? Pepatah mengatakan, "Iza sadaqal azmu wadaha as-sabil." Kalau tekadmu sudah benar, lurus, wadaha as-sabil. Jalan kesuksesan itu semakin jelas, semakin terang. Nah, orang kalau tidak memiliki azam yang kuat, biasanya kerjanya enggak fokus. Asjad aslab, asal jadi asar terlaksana. Wadhahas sabil, jelaslah jalan itu. Maka kita bertekad selama Ramadan itu kita bersamanya, tekad kita harus melaksanakan amal-amal soleh. Maka perlu target. Target. Inilah targetnya. Dia itu. Amal yaumiyah. Yaumiyah. Allahumma a'inna fi Ramadan ala as-siyam wal qiyam wa ma tuhibbu min sa'iril a'mal. Berdoa kita menunjukkan tentang kebenaran tekad kita. Ya Allah, bantu kami, tolong kami, a'inna. Kita lemah, kita tak berdaya. Minta bantu kita dengan Allah. Bantu kami pada bulan Ramadan ini supaya kami ala siyam dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Wal qiyam dapat solat malam, tarawih, witir, tahajud pada malam. Minta bantu kita Allah. Jangan sombong. Tak biasa aku hebat. Jangan. Wa ma tuhibbu min sa'iril a'mal. Bantu kami ya Allah
agar kami bisa melakukan amal-amal lain yang kau cintai, ya Allah. Tadi dibacakan hadis oleh Pak Mun'im, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dasar pertimbangan dia puasa, yang mendorong dia puasa itu karena imannya, karena iman. Yang kedua, wahtisaban, karena mengharapkan pahala, reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang seperti itulah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya bertanya, apa hukum berpuasa pada bulan Ramadan? Hah? Wajib. Wajib atau fardu? Sama baik. Ada ulama yang bedain. Kalau fardu itu kewajiban yang didasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i. Kalau wajib belum tentu dalilnya qat'i. Tapi jadilah jika mau sama baik, ayo. Ya. Ya, fardu. Oke, qiyam Ramadan apa hukumnya? Salat tarawih, salat tahajud, salat witir, apa hukumnya? Sunnah muakkad. Benar-benar pembacaan tu. Mereka baca sunnat muakkad. Lain. Ya. Sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, bukan sunat yang diikatkan. Man qama, bukan qama orang sakit. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, salat sunnah pada bulan Ramadan, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa hukum qiyam Ramadan? Sunnah. Siang hari kita berpuasa, yang wajib itu kesimpulannya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Qiyam Ramadan di malam Ramadan itu juga yang sunnah, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dah katik lagi rasa ni lemaknya. Maka jangan kalah dari rumah makan Padang. Pagi, sore, siang, malam, begadang, bundohkan buang. Nah, yang terakhir itulah banyak nama Yobanah. Benar katanya. Siang malam. Ya. Masya Allah. Qiyam Ramadan. Maka Allahumma a'inna fi Ramadan ala siyam wal qiyam. Wasair al-amal min wasair al-amal wa ma tuhibbu min sair al-amal, dan juga bantu kami ya Allah untuk melaksanakan amal-amal lainnya yang kau cintai, yang kau senangi. Masya Allah, masih banyak lagi. Coba banyak. Tilawatul Quran, tadarus Quran, ya. Apalagi zikir, mohon taubat, istighfar. Apalagi i'tikaf, apalagi memberikan bukuan. So, apa lagi? Pokoknya banyak. Ya, nah. Apakah dari tahun kemarin tahun ada perubahan? Okay. Sedekah banyak yang kita lakukan. Subhanallah, subhanallah.
Doa. Jadi azam yang kuat, tekad yang membara. Nanti tekad yang kuat itu terlihat dari pelaksanaan amalnya. Pelaksanaan amalnya. Kita perlu memohon tekad yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dah tahu apa? Yang ketiga, satu tadi T sudah. A sudah. Yang ketiga apa? Raihlah keberkahan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan berkah. Bulan berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang berkesinambungan. Kebaikan yang berkesinambungan. Itu disebut dengan berkah. Maka biasanya doa orang yang nikah itu tidak panjang-panjang. Ya, sekarang saya udah mengurangi. Sudah banyak korting kalau minta doa orang nikah. Karena waktu dia mepet kadang-kadang orang lamakan. Baru mendoa. Ada musikan depan belakang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma khair. Barakah. Ketemu barakallah, barakallah, barakallah. Kita ada kanwil dulu ni Pak bukan sekarang. Barakallah, barakallah, barakallah. Barakallah lah. Keberkahan. Apa itu berkah tadi? Kebaikan yang berkesinambungan. Kita butuh keberkahan yang kebaikan yang berkesinambungan itu. Ya. Jadi apa tadi? Raihlah keberkahan Ramadan. Apa saja keberkahan Ramadan? Kita bacakan hadisnya dari Ubadah bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atakum Ramadan. Ramadan telah mendatangi kalian. Apa itu Ramadan? Syahrul barakah. Bulan berkah. Bulan berkah. Apa saja bentuk keberkahan? Yahsyakumullahu bihi. Allah datang memberikan perlindungan kepada kamu. Oh, jadi Ramadan itu bulan perlindungan. Allah melindungi hamba-hambanya yang beribadah pada bulan suci Ramadan, yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baik siang dan malam, pagi dan petang. Ya. Oh, perlindungan itu berkah. Siapa sih yang tidak butuh perlindungan? Kalau pacak wajah kita ni mulus, cak kulit tangan ini ada, jangan berubah-ubah. Ada tak? Benar? Maka macam-macam, apalagi perempuan. Ada anti sengatan matahari. Aduh. Pokoknya muka ini diamplas. Kaget di warna-warnanya, cat putih terlebih dulu, macam-macam. Alis bagus-bagus dicabut. Ada tak? Apa bulu mata dentikkan dikit. Pas buku asam ini agak kira-kira coklat-coklatan. Kapan keluar di matahari yang itu merdip-merdip. Ngapalah pekermian udah itu. Tak juga Pak. Rupanya silau bulu alis itu punya manfaatnya, ada tak? Ya, tapi karena kecantikan tadi berlimpah. Ya, orang kan butuh perlindungan macam-macam. Termasuk kita berhijab, pakai itu perlindungan. Perlindungan. Ya, nah, Ramadan itu bulan perlindungan. Perlindungan dari apa sih? Hitqun minan nar. Melindungi dari ancaman api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghsyakumullah, Allah dan berikan perlindungan. Sambutlah perlindungan Allah. Yang kedua, wa yunazzilur rahmah. Allah menurunkan kasih sayangnya. Allah menurunkan rahmanya. Berlimpah ruahlah kasih sayang Allah pada bulan Ramadan ini. Minta kasih sayang itu. Khususnya yang masih bujang,
yang masih gadis. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna. Sayangi kami ya Allah. Saya sayang Allah. Kita butuh rahmat Allah. Ya, minta rahmat. Kasih yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia wa yunazzilur rahmah. Siapa dari pesantren? Apa arti fi'il mudhari' itu? Yunazzilu. Apa faedah isim mudhari'? Yufidul istimrar. Punya mana untuk istimrar, keberlanjutan. Jadi sekarang dan akan datang. Maka itu kan wa yunzilur rahmah. Allah senantiasa akan menurunkan rahmatnya pada bulan Ramadan itu. Bukan sekali-sekali saja rahmat itu datang. Rahmat. Hadirin rahmatullah. Minta rahmat tu ya Arhamar Rahimin. Seorang berdosa menghadap baginda Rasul dan berteriak, wa zanuba, oi dosaku, alangkah banyaknya. Ya, bagus itu. Ini pura-pura alim tapi banyak dosa. Itu tadi. Wa zanuba, alangkah banyak dosaku menghadap Rasul. Sampai kepala ini tidak pacak tegak lagi saking banyak dosa. Kata Rasul, ucapkanlah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Kalau kamu nak berutang duit, jangan ke Ustaz Aldi, ke bendahara. Diperkirakan dia ada duit. Berutang mah itu pula, kapan nak berutang diperkirakan dia tu banyak duit. Mun dia tak berduit bak mana? Ngapu aku bak ngomong pada itu? Kalau kita mau minta ampun, yakinkan dulu yang akan mengampunkan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ada yang mahanya itu. Kalau saudara pengampun beda. Sebanyak orang pun memohon kepada dia, stok ampunan tak akan pernah habis. Begitu. Ya. Jadi punya modal yang cukup untuk mengampun. Sesungguhnya ampunanmu lebih banyak, lebih luas daripada dosa-dosaku. Baru wa rahmatuka arja' indi min amali, rahmatmu jauh lebih aku harapkan dari mengandalkan amal-amalku. 24 jam kita dikasih oleh Allah waktu umur setiap harinya. Tidak seluruh 24 jam itu bernuansa ibadah. Mungkin ada yang main-main dan lain-lain sebagainya. Itu enggak. Jadi kira-kira berapa persen lah sehari semalam rasa-rasanya, apalah ya hamba ini masuk surga yang kayak begini. Sadar betul? Enggak. Lantas apa? Kita masih mengharapkan rahmat Allah. Wa rahmatuka arja' indi min amali, rahmatmu lebih aku harapkan dari amalku ya Allah. Hei, baca. Udah, bacanya pula. Hei, baca lagi. Baca 2 kali. Hei, jangan ngantuk, baca lagi. Dibaca 3 kali. Belum naik kepalanya. Angkat kepalamu. Rupanya merasa berdosa tadi membuat dia berat. Jadi kalau kamu ngantuk berat, kejutkan. Itu ya. Apa kata Rasul? Dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masya Allah. Dah berapa tadi keberkahan Ramadan? 2 baru, masih banyak lagi. Yang ketiga, wa yahuttul khataya. Allah senantiasa menghapuskan dosa-dosa
kesalahan yang kau lakukan. Subhanallah, ada pemutihan pajak saja yang lah mati BG lah matian tu. Masih kamu senang ada. Berapa tunggakan kawan sini? Sudah diputihkan. Senangnya bukan main. Udah, usah bayar jauh merah. Wa yahuttul khataya. Allah hapuskan kesalahan. Maka minta kepada Allah, banyaklah beristighfar. Ya. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, putihkanlah, hapuskanlah kesalahan kami, kesalahan kami. Ya. Bulan di mana Allah menghapuskan kesalahan hambanya. Apalagi berikutnya? Masya Allah. Wa yahuttul khataya. Allah menghapuskan kesalahan hambanya. Wa yastajibu fihi du'a. Yang berapa ini? Keempat. Dia mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Supaya doa itu kabul, kita mendekat, jangan menjauh. Gimana cara mendekatnya? Rajin melaksanakan amal yang wajib dan diperkuat oleh amalan yang sunnah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata qari tadi, kalau ada yang bertanya tentang diriku, kata Allah, katakan olehmu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, lebih dekat daripada urat leher kalian. Qarib, ujibu da'watad da' idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku, yang memohon kepadaku. Yang tidak mohon tidak serius dia. Siapa yang minta, ya Allah akan kasih. Istijabatud doa di bulan suci Ramadan. Cuman ingatkan, fal yastajibu li wal mu'min. Syaratnya kamu harus merespon apa-apa yang diperintahkan Allah. Respon. Wal yu'minu bi, dan meningkatkan kadar keimanan. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kamu itu senantiasa berada pada jalan kebenaran. Oke? Nomor berapa itu? Nomor berapa? Ustaz Aldi sekretaris mencatat. Kita lanjut yang kelima. Apa keberkahan Ramadan itu? Ini hadis satu ini saja. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Allah memperhatikan. Terus Adi, coba perhatikan wajah paling depan. Depan. Sekali perhatikan, apalagi masuk kacu kan? Itu orang diperhatikan. Orang yang merasa diperhatikan selalu ingin berbenah diri. Jangan sampai tapi tidak prima. Tidak prima. Maka dipasang kaca-kaca besar sebelum mengajar, ada. Yanzurullah ila tanafusikum fi. Allah memperhatikan kamu. Apa yang diperhatikan? Tanafusikum fi, kompetisi kalian. Itu bulan kompetisi, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Perhatikan. Sekarang sudah berapa? Sudah 1 minggu. Sudah berapa juz? Cuma juz 30 tu lah. Ada. Kalau sehari sejuz sudah diperhatikan. Orang berkompetisi pada bulan suci Ramadan itu. Yanzurullah tanfusikum, berlomba-lomba. Jadi bulan kompetisi. Semangat kompetitif itu perlu kita bangun. Fastabiqul khairat. Ya. Itu.
Siapa yang kuat mekul pasti gerot. Ya tak? Yang kalau nggak kuat mekul nak gerot. Ada yang nafsir kemana? Pasti mekul koi. Siapa kuat mekul pasti gerot. Kuat mekul itu bahasa Arab apa? Tahammul. Tahammul. Jadi Allah memperhatikan kita. Ya Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dengan 5 keberkahan? 5 ya, keberkahan itu. Ingat pesan Rasulullah. Fa'arullah min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah, tampilkanlah kebaikan-kebaikan kalian itu kepada Allah. Saya betul-betul terhibur ketika kita kemarin ada festival apa namanya? Festival. Ada yang lucu-lucu. Kami akan bawakan yaitu sebuah atraksi suka-suka. Yang suka-suka itu lah. Begitu dia tampil, jangan tampil itu. Bukan main dia melakukan persiapan, ada tidak sekali jadi. Ada. Nah, jadi orang yang merasa pengawasan Allah melekat pada dirinya, Allah memperhatikan dirinya, dia punya karakter untuk selalu tampil dengan prima, tampil dengan baik. Maka kata Rasulullah, fa'arullah min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah, tampilkanlah kebaikan-kebaikan kamu pada bermuara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada checklistnya. Yaumiyah Ramadan itu, rahimakumullah. Itu di antara lain keberkahan-keberkahan dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang lainnya. Jadi raihlah keberkahan Ramadan itu dengan penuh kesungguhan. Yang keempat, hindarilah hal-hal yang dapat mencemari kesucian Ramadan. Ya, apa tadi? Hindarilah hal-hal yang dapat mencemari kesucian Ramadan. Kaget jalan pagi, sudah sholat subuh pakai mukena. Keliling tawaf di mana ini? Tanjung Senai. Mestinya duduk zikir sampai matahari terbit syuruk. Ada tak 2 rakaat? Maka pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Apa namanya itu? Payah para bunda apa namanya? Tidak tahu. Namanya asmarah subuh. Asmarah subuh. Rupanya salat tadi momentum baik, sudah tubuh cepat tak sempat lagi berzikir oleh asmarah subuh ini. Salah satu di antara yang mencemari kesucian Ramadan. Artinya maksudnya jaga diri kita jangan sampai terjatuh dalam kubangan maksiat. Sayang dengan Ramadan yang indah dan suci mulia. Puasa rajin ngomongkan riba. Ada tak? Puasa bahasa umi ngabur. Ya, metang kanari cuman mindang serate. Metang kanari main gaple, main remi. Oh, itu zaman dulu Ustaz. Iya, zaman sekarang mana api gue tadi. Dirampas om. Asik. Asik. Mau awas, jangan yang mencacat Ramadan, jangan. Hindarkan diri. Karena makna takwa itu al-wiqayatun 'an syarr. Menjaga, memelihara diri agar tidak jatuh dalam kemaksiatan.
Okey. Ya. Kata Ustaz Muin 15 menit lagi. Tahu 5 menit. Ya. Kata Ustaz sebelah ini panas. Maka saya harus istiqomah. Maka yang keempat itu istiqomah. Ya. Istiqamah, bukan istiqamah. Kalau istiqamah itu istri 3 kompak serumah. Qaf pakai istiqamah. Istiqamah dalam beribadah, dalam beramal. Ini penting. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyebutkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatu. Siapa yang cemerlang di permulaannya, dia cemerlang pula di akhirnya. Antara permulaan, tadi kita sudah berniat, innamal a'malu binniyat, sebelum bekerja sudah niat. Yang akhir Rasul mengatakan innamal a'malu bi khawatimah. Amal itu nanti ditentukan oleh akhirnya, oleh akhir. Maka di pangkal sudah kita berdoa. Nah, kita berdoa, Allahumma ja'alna fi Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini pada bulan Ramadan minal mutaqabbilina, orang-orang yang kau terima amal ibadah kami. Jangan kita sudah sampai seperti debu yang berterbangan, tidak memenuhi, kalau SN itu standar nasional, nah, menemui standar ilahi. Maka minta terimakan amal kita. Kenapa perlu diterima? Rasul bersabda, wa man tuqabbilat minhu hasanah dakhalal jannah. Siapa yang diterima kebaikannya oleh Allah, Allah masuk ke dalam syurga. Nah, maka jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai kibar, jangan sampai sombong dan lain sebagainya. Wahtim lana bil 'idqi minan niran. Tutuplah Ramadan itu untuk kami. Apa penutupnya? 'Idq minan niran, terbebaskan diri dari neraka. Karena setiap malam malaikat kampanye, wahai pelaku kebaikan bergembiralah, wahai pelaku kejahatan berhentilah. Dan setiap walillahil utaqa, Allah Subhanahu wa taala pada setiap Ramadan itu telah memberikan jatah pembebasan hambanya dari api neraka. Minta kepada Allah, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nari ajma'in. Kita berdoa kepada Allah. Nah, tahu tadi dengan istiqamah ya, tetap lurus di jalan yang lurus. Tapi kalau tetap lurus di jalan yang bengkok, bukan istiqamah. Berat istiqamah. Di antara yang berat setelah takwa itu adalah istiqamah. Keistiqomahan itulah yang membuat kepalaku beruban, kata Rasulullah. Ya, syayyibatni suratu Hud wa akhawatuha. Surat Hud inilah yang membuat kepalaku beruban. Karena Allah berikan fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau terhadap apa yang telah diperintahkan kepadamu. Berat istiqamah. Maka Al-Hasan pernah mengatakan, al-istiqamatu ainul karamah. Keistiqamahan itu adalah mata air kemuliaan. Siapa yang istiqamah, dia mulia. Maka salah satu doanya adalah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, farzuqnal istiqamah,
anugerahkanlah kepada kami keistiqamahan. Minta kita supaya istiqamah. Terakhir, apa itu terakhir itu? Tarhib. B. Bekali diri dengan iman, ilmu dan amal. Wa man ahsanu dinan, siapakah yang terbaik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, apa itu muhsin? Orang yang beramal, berbuat dengan dasar ilmu, dengan dasar iman. Maka singkat saja pesannya, agar puasa kita itu berkualitas, memenuhi standar ilahi, maka perlu fikih saum, fikih Ramadan. Kalau merokok batal tak? Tidak, malam hari. Kalau siang hari batal. Katanya makan minum ustaz, apa itu? Maka perlu belajar fikih Ramadan yang tidak mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi itulah tarhib, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Terakhir, jangan lupa berbekal diri. Harapan kita semoga kemuliaan Ramadan, bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita, husnul qadar, melalui i'tikaf, melalui beramal beribadah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah terbaik yang akan diberikan oleh Allah lantaran kita beristiqamah melaksanakan amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan keliru. Wabillahi taufiq di ahsanit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.